Sehat. Sehat. Yang lain gimana nih kabarnya? Sehat. Sehat. Luis, wih aman katanya. Yara, Wais gimana nih kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, sehat. Sehat, oke. Baik teman-teman. Waduh, yang lain pada kemana nih? Belum hadir ya. Oke, kalau gitu untuk teman-teman yang belum masuk ke platform Algonova bisa masuk dulu ya, sehingga nanti kita bisa mengerjakan tugas-tugas di sana. Hari ini seru nih teman-teman, karena di salah satu tugasnya kita akan membuat mini games ya, gitu. Jadi nanti kita akan bikin mini games di latihan kedua gitu. Biasanya kan kalau kita ada dua latihan dan periksa dirimu ya. Di latihan pertama itu nanti untuk teman-teman mengikuti tugas seperti biasa, yang kedua itu kita mau bikin mini games karena sebentar lagi kita akan masuk ke proyek akhir. Jadi ini bisa menjadi referensi dari tugas akhirnya teman-teman juga sih sebenarnya gitu ya. Oke, sudah pada makan siang belum nih? Kalau Yara sudah sarapan Sudah, belum? Aik udah ya. Kalau teman-teman yang sudah, lain Miss. sudah juga ya. Luis, Hisham, Wais, aman ya. Waduh, kalau misalnya teman-teman udah ngerasa agak ngantuk atau udah agak-agak lapar, boleh siapin cemilannya ya. Cemilannya atau minum-minumannya nih, minuman yang dingin, yang manis, yang ada rasa-rasanya, itu biasanya akan meningkatkan mood lagi gitu ya. Oh, sudah ada Ibrahim juga. Halo, selamat siang Ibrahim. Hai. Oke, baik sudah ada Ibrahim juga di sini dan sudah pukul 2 lewat 2 ya teman-teman. Miss Dani izin buka dulu kelasnya. Teman-teman semua selamat datang kembali ya pada kelas kita yang bernama kelas pemrograman visual teman-teman. Selamat datang kembali ya pada kelas ini sehingga nanti kita akan bisa mempelajari lagi terkait materi pemrograman bersama Gonova dan juga Miss Dania. Nah, hari ini Miss Dania datang dengan satu pengumuman lagi, satu informasi lagi. Pasti teman-teman juga sudah tahu ya, kalau Miss Dania kemarin sudah kirimin broadcast tentang kompetisi. Jadi nanti ini nih teman-teman lagi ada kompetisi nih Algonova teman-teman. Oh, oh iya Aik. Waduh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Waduh, semoga ini ya memang sudah takdirnya kayaknya Aik ya. Gitu. Oke, baik kalau gitu Miss Deni izin ini ya berikan informasi dulu terkait kompetisi ini teman-teman. Jadi kalau Algonova itu di setiap liburan sekolah biasanya akan menyelenggarakan sebuah kompetisi atau lomba ya. Kalau untuk liburan kali ini Algonova sedang ada kompetisi atau lomba terkait temanya itu adalah Wonderful Ocean, The Future of Our Sea. Jadi nanti teman-teman Eh, teman-teman kalau misalnya mau ikut kompetisi boleh ya. Eh, tapi nanti temanya ini teman-teman harus menyesuaikan yaitu terkait Wonderful Ocean and the Future of Our Sea yang akan diselenggarakan pada 22 Desember teman-teman ya sampai 4 Januari. Yang dimana untuk tema-temanya ini nanti teman-teman bisa pilih ya. Misalnya teman-teman mau bikin karena kalau kita kan di kelas pemrograman visual ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa bikin games ataupun animasi tuh. Teman-teman bisa pilih mau bikin animasi boleh, mau bikin game juga boleh. Untuk tema-temanya ada apa? Ada future tech, ada eco innovation, ada water city, futuristic marine life. Yang ini mungkin menjadi eh, apa namanya? Temanya ya yang teman-teman bisa ikuti nih gitu nanti saat berkompetisi. Nah, karena teman-teman berada di kelas visual programming, jadi nanti untuk pembuatannya itu teman-teman bisa menggunakan tool Scratch nih, seperti biasa kalau teman-teman lagi bikin project akhir ya. Biasanya kalau kalau bikin project akhir kan kita bikin animasi ataupun games nih. Tapi kali ini teman-teman nanti bisa mengikuti tema yang disesuaikan tadi ya. Kalau teman-teman ingin mengikuti lomba, jangan lupa untuk mengikuti bimbingan juga nih teman-teman, supaya nanti teman-teman dilatih dan diberikan masukan nih terkait dengan materi dari apa yang telah teman-teman buat ya untuk kompetisinya dengan cara teman-teman bisa ikut di dalam Discord ini. Jadi Discord ini sebenarnya ke community ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa langsung masuk ke komunitas Algonova sehingga nanti bisa mendapatkan bimbingan gratis di sana. Untuk timelinenya nih, untuk jadwal dari kompetisi ini, pendaftarannya itu sudah mulai dari 25 November kemarin ya. Jadi nanti teman-teman setelah kelas ini berencana mau ikutan kompetisi codingnya ini, boleh ya teman-teman langsung bisa mendaftar sehingga nanti bisa langsung mengikuti kompetisinya gitu ya. Dan untuk awarding night-nya juga masih lama nih teman-teman di 1 Februari 2026.
yang dimana wording night itu adalah hari dimana kita bisa tahu nih kita menang atau tidak gitu ya. Cara daftarnya nanti teman-teman bisa cek di sini dan nanti untuk benefitnya seperti ini ya teman-teman, ada e-wallet atau voucher, ada sertifikat juara dan juga merchandise eksklusif seperti itu. Nah, nanti teman-teman untuk yang paling penting itu sebenarnya bukan hadiah-hadiah ini ya. Yang terpenting itu adalah teman-teman bisa mendapatkan pengalaman seperti biasa yang waktu itu Miss Nia juga sudah sampaikan ya. Pengalaman itu paling penting. Jadi nanti teman-teman bisa sewaktu-waktu keingat lagi, oh iya waktu itu aku pernah loh ikut kompetisi coding gitu. Lalu juga ini adalah ajang di mana teman-teman bisa challenge dirinya masing-masing. Kira-kira benar nggak sih aku udah bisa coding atau belum gitu ya. Karena kalau di kompetisi ini adalah tempat di mana kalian bisa men-challenge dirinya. Oh, aku bisa nih ternyata gitu ya teman-teman ya. Jadi Miss Dania sangat 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 menyarankan teman-teman ikut karena ini lagi-lagi adalah fasilitas siswa-siswa Algonova ya. Kalau misalnya di luar Algonova tuh tidak gratis. Sekarang kalian ini adalah student Algonova pastinya untuk mengikuti kompetisi ini gratis ya. Jadi kalau Miss Dania sih berharap teman-teman ikut ya, jangan disia-siakan nih fasilitas ini. Nah, karena Miss Dania sudah sampaikan informasi ini, Miss Dania minta tolong dong untuk teman-teman seperti biasa ya. Kalau misalnya teman-teman buka platform Algonova, di situ ada notifikasi untuk pendaftaran sebenarnya. Kalau teman-teman belum berencana untuk daftar, nggak apa-apa. Yang terpenting teman-teman sudah klik dulu tombolnya sebagai bukti bahwa teman-teman sudah mendapatkan informasi terkait kompetisi ini ya. Yuk, boleh diklik dulu ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman berencana untuk mendaftar setelah kelas ini baru boleh diisi ya untuk data dirinya teman-teman. Tetapi kalau masih belum berminat ya udah nggak apa-apa, it's okay. Nanti mungkin di next competition teman-teman bisa ikutan ya. Oke deh, jadi itu aja kalau dari Miss Dania. Nanti kalau teman-teman ingin bertanya-tanya lagi terkait kompetisi, boleh ya langsung WhatsApp Miss Dania. Oke, baik. Kalau gitu, karena sudah pukul 2 lewat 7 juga, Miss Dania izin buka dulu ya. Oh, Yara belum ada ya? Iya, waduh, kalau gitu, kenapa ya? Kenapa Yara belum ada ya? Ah, oke. Kalau gitu nanti kalau sudah muncul baru ya, Yara bisa klik tombolnya. Kalau misalnya Yara mau daftar, bisa klik broadcast yang Miss Nia udah kirim di grup ya. Gitu. Ya, Oke, baik. Kalau gitu sekarang Miss Dania izin masuk ke dalam materi hari ini ya teman-teman ya. Teman-teman, jadi hari ini kita akan belajar terkait bilangan acak dan juga rentang. Kira-kira di dalam dunia pemrograman bilangan acak ini gunanya untuk apa sih? Rentang ini juga gunanya untuk apa? Nah, sebenarnya bilangan acak dan rentang ini sangat penting di materinya teman-teman. Terlebih kalau teman-teman ingin membuat games. Ini sering banget digunakan di materi ini nih, bilangan acak dan juga rentang. Seperti itu ya. Tapi sebelum itu Miss Dania mau review dulu dong. Minggu lalu ada yang masih ingat nggak? Kita lagi belajar apa ya minggu lalu tuh teman-teman? berulangan bersyarat. Yes, exactly. Betul ya. Jadi minggu lalu itu kita sudah belajar terkait perulangan bersyarat. Perulangan bersyarat tuh kita pakai untuk apa sih kemarin tuh teman-teman? Kalau lagi ada kasus apa perulangan bersyarat kita gunakan? Ayo. Ketika kita gak tahu kayak berapa kali langkahnya gitu. Yes, betul banget. Betul ya, itu jawabannya ya, Raya. Jadi, salah satu syarat kita menggunakan perulangan bersyarat itu jika kita tidak atau memiliki minim informasi ya. Contohnya kayak kemarin tuh bot Mars lagi ada di labirin tapi tidak ada lantainya tuh. Jadi kita tidak bisa hitung. Sehingga kita bisa menggunakan perulangan bersyarat yang harus ada kondisinya gitu ya. Tujuannya apa nih? Dia akan berulang terus kode yang ada di dalamnya sampai apa? Tujuannya kemana? Oh, saat garis finish ada di bawah bot Mars. Good ya, hebat. Artinya teman-teman masih ingat nih materi minggu lalu, pintar. Nah, hari ini kita akan masuk ya ke dalam kelas di mana di hari ini pada kelas kita akan belajar cara menggunakan bilangan acak ketika memprogram game ya teman-teman ya. Lalu kita akan belajar cara mengatur posisi secara acak untuk sprite-nya dan kita akan belajar apa itu rentang nilai dan bilangan. Rentang nilai bilangan, bukan dan ya, rentang nilai bilangan. Oke, nanti kode yang akan teman-teman temui adalah seperti ini teman-teman. Ini kode baru yang akan teman-teman gunakan juga ya. Oke, misalnya mau tanya, di sini kodenya warna hijau berarti nanti dia masuk ke kategori kode apa teman-teman? Operator.
Yes, betul banget, Aik. Nanti kode ini adanya di kategori kode operator yang artinya bilangan acak ini masuk ke kode logika nih, teman-teman. Ini masuk ke kode logika ya. Oke, coba kita bahas dulu satu-satu dari kode ini ya, teman-teman ya. Oke, Miss Dania mau bayangkan. Walaupun teman-teman masih belum tahu ya kode ini gunanya untuk apa sih, tapi Miss Dania mau bayangkan. Misalnya, di sini ada kode yang bacaannya atau tulisannya gini, teman-teman. Pilih acak dari angka 1 hingga angka 10. Berarti kemungkinan angka yang akan muncul di sini bisa jadi ada angka berapa nih, teman-teman? 1 sampai 10. Iya, misalnya berapa? Satu nomor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, betul ya. Betul. Jadi nanti di sini kemungkinan angka yang muncul itu bisa jadi 7, bisa jadi 5, bisa jadi 3. Yang terpenting angkanya itu adalah angka yang acak dari rentang 1 hingga 10. Jadi nanti di kode bilangan acak ini, teman-teman, pilihan acak ini, kalau teman-teman perhatikan parameternya tuh ada dua. Parameter itu yang seperti lingkaran ya. Ingat ya, teman-teman, kita bedakan. Kalau yang seperti ini namanya parameter, kalau kayak gini biasanya kita kasih kondisi ya kemarin tuh ya. Gitu. Nah, kalau misalnya di kode bilangan acak ini, parameternya itu dia ada dua, teman-teman. Karena, kenapa dia ada dua? Karena kita mau menentukan acaknya itu rentangnya dari berapa ke berapa. Ini yang dimaksud rentang ya, teman-teman ya. Rentang itu adalah dari, bisa kita bilang kayak wilayah ya, dari area misalnya area 1 hingga area 10. Dari angka 1 sampai angka 10. Nah, itu yang disebut dengan rentang. Kenapa harus ada rentang saat kita ingin menentukan bilangan acak? Kalau enggak, nanti bisa luas banget. Karena kan angka itu infinity ya, teman-teman ya. Tidak ada berhentinya. Maka dari itu, nanti di kode bilangan acak ini, parameternya ada dua untuk teman-teman menentukan. Nanti di acaknya nih dari angka berapa ke angka berapa rentangnya. Kalau 5 sampai 12 berarti bisa jadi yang akan muncul di sini ada angka berapa nih, teman-teman? Angka berapa? Kalau 7, rentangnya 8, 5. dan 9. Iya, betul. Ada 7, ada 9 gitu ya. Yang terpenting dari rentang 5 sampai 12. Kalau misalnya pilih acaknya 55 sampai 135, bisa jadi ada 100, ada 99 gitu ya, teman-teman ya. Itu yang disebut dengan rentang yang terdapat pada kode bilangan acak. Wah, kira-kira kalau kayak gini nanti logikanya kita gunakan buat apa, Miss? Kita lihat ya dari gambar ini. Nah, oke, lagi-lagi kita akan bahas koordinat lagi, betul ya. Waktu itu Miss Dania pernah bilang koordinat tuh penting banget karena koordinat itu adalah posisi di mana karakter kita berada, teman-teman. Oke, coba teman-teman lihat. Di sini ada batu, batunya itu di posisi koordinat berapa sih, teman-teman? Iya, 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 iya. Y-nya berapa? Y 180. Iya, betul. Y-nya 180, sedangkan X-nya 0 ya, teman-teman ya. Dia berada di ketinggian 180, tetapi untuk X-nya, di koordinat X-nya itu dia ada di titik 0. Sekarang Miss Dania mau coba teman-teman bayangkan, bagaimana kalau misalnya kita mau bikin games nih. Kita mau bikin games yang dimana batunya ini dia akan muncul secara random, secara acak saat kita klik bendera hijaunya, tetapi dari rentang ini ke ini nih, teman-teman. Jadi bisa jadi kalau kita klik bendera hijau, nanti batunya ada di sini. Ada di sini, ada di sini. Pokoknya nanti dia acak deh dari rentang ini. Kira-kira gimana ya? Ada yang bisa tebak nggak? Atau misalnya ada yang bisa ngira-ngira nggak kodenya tuh pakai kode apa? Mungkin yang kita sudah pelajari sebelumnya. Kalau pakai kode sebelumnya tuh bisa jadi pakai kode apa nih, teman-teman? Apa, ayo? Kalau untuk menetapkan posisi awal kemarin apa ya nama kodenya ya, teman-teman ya? IX. Pergi ke X dan Y. Yes, benar. Pergi ke XY, gitu ya. Pergi ke X dan Y. Tetapi kalau pakai kode itu, teman-teman tahu sendiri ya, kalau pakai kode itu adalah kode yang spesifik, kode yang tepat nanti dia berada di posisi yang mana, gitu. Misalnya ya udah, Miss, tambahin aja yang banyak, pergi ke XY-nya.
sebanyak apa teman-teman? Karena kan di sini rentangnya cukup jauh gitu, pergi ke XY-nya. Misalnya pergi ke XY, X0, Y0, lalu X1, Y0. Nah, itu coba teman-teman. X0, Y1 kebalik ya. Lalu X0, Y2. Waduh, banyak banget tuh pergi ke XY-nya ya, teman-teman. Itu kenapa muncullah kode yang tadi. Itu kenapa muncul kode yang tadi namanya adalah pick random. Supaya nanti kita mau bikin, kalau kita klik bendera hijaunya, batunya itu muncul secara random, secara acak dari rentang yang nanti kita bisa tetapkan. Nah, ada pertanyaan lagi. Kalau misalnya Miss Dania mau rentangnya itu adalah seperti ini, maka kode logika rentang tadi, pilih acaknya itu nanti kita taruhnya di X atau di Y, teman-teman. Y, Y. Iya, bener. Kalau kode kode di Scratch itu kan ada yang namanya pergi ke XY ya, teman-teman. Dan itu ada parameternya. X-nya parameternya kosong nih, berapa nih misalnya X-nya gitu ya. Y-nya berapa parameternya. Berarti kode logika yang tadi pilih acaknya kita masukin ke Y. Misalnya mau tanya lagi sama Hisham, karena Hisham yang jawab ya. Kenapa masuknya ke Y, Hisham, untuk pilih acaknya tadi? Ya karena di awal-awalnya Y. Ya awalnya Y. Atau yang lain mau coba bantu Hisham, kenapa pilih acaknya itu ada di Y, bukan di X nanti kita taruhnya? Kalau dari kasus ini, teman-teman. Karena batunya ini ada di rentang koordinat Y yang kita mau, teman-teman. Dari atas ke bawah. Maka dari itu, kode rentang tadi yang pilih acaknya itu kita taruh di bagian Y. Seperti itu. Tetapi kalau posisinya dibalik, kasusnya dibalik, kita mau batunya itu muncul dari kanan ke kiri secara random, maka nanti kode yang pergi pilih acak tadi ya, pilih acak rentangnya itu kita taruh di parameter Eh, X-nya gitu. Seperti itu ya, eh. teman-teman ya. Wah, udah ada Alma ya. Halo, selamat siang Alma. Boleh langsung menyimak ya. Oke, jadi itu ya teman-teman ya, itu fungsi dari kode pilih acak, sehingga nanti batunya ini saat kita klik bendera hijau bisa muncul di posisi rentang tadi. Bisa di atas, bisa di bawah, bisa di tengah, bisa di sedikit ke atas gitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, ada lagi nih yang Miss Dania mau teman-teman lihat. Jadi kalau di Scratch ini adalah koordinat yang sudah pasti gitu ya. Kalau di Scratch, koordinat teratas itu disungguhi adalah di bilangan 180. Sedangkan kalau yang paling bawah itu tinggal kita kasih minus ya, minus 180. Karena kalau teman-teman ingat disungguhi, semakin ke bawah maka dia semakin negatif. Sedangkan kalau semakin ke kanan, posisi paling kanan di stage-nya Scratch itu di angka 240, teman-teman. Sedangkan kalau misalnya posisi paling kiri ada di minus 240. Kebalikannya kayak sumbu Y tadi. Gitu ya. Coba teman-teman ingat-ingat baik-baik karena nanti saat pembuatan games biasanya kita akan melibatkan rentang ini. Misalnya sekarang batunya kita mau di rentang yang kiri kanan. Berarti nanti teman-teman taruh tuh kode yang pilih acak tadi dengan rentang minus 240 hingga 240 di koordinat apa teman-teman? Di X atau Y berarti kalau kiri kanan. X. X, betul. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi itu guna dari pilih acak dan juga rentang di dalam dunia pemrograman, lebih tepatnya di dalam pembuatan games ya, teman-teman ya. Sehingga kita bisa menentukan nih rentang dari posisi sprite yang kita mau tampilkan. Gitu. Kira-kira sampai sini sudah paham terkait pilihan acak dan juga rentang? Oke, yang lain sudah paham? Oke, nggak apa-apa teman-teman. Memang di awal masih agak membingungkan, tapi nanti saat kita latihan, kita coba cek ya. Kita lihat ya, lebih tepatnya nih maksud dari kode ini apa, karena nanti bisa langsung kelihatan nih teman-teman. Oke, yuk yang belum masuk ke platform Algonova bisa masuk dulu. Ubah ye, oh iya Luis tadi udah jawab ya, ubah ye, betul Luis. Good ya, tadi ya. Oke, sekarang teman-teman bisa pergi ke platform Algonova. Lalu sekarang kita berada di nomor berapa nih berarti teman-teman? Bilangan acak. Oh, nomor 20 ya.
Yuk, silakan yang belum di-refresh bisa refresh dulu kalau masih ketutup ya, teman-teman ya. Baru teman-teman bisa pergi ke nomor 20, bilangan acak dan juga rentang. Kita mulai dari scratch yang nomor 1 dulu ya, sebelum kita bikin games di nomor 3 tuh. Nanti nomor 3 kita bikin games mini ya. Alright, yuk kita kerjain dulu. Jadi di sini ada beberapa soal, ada 4 ya teman-teman ya. Seperti biasa kita kerjakan 2 soal bersama-sama, nanti 2 soal lainnya Miss Dania mau teman-teman coba kerjakan sendiri, oke? Wah, ini nomor 1, bikin apa nih kita teman-teman? Dadu. Dadu, betul. Kalau dadu tuh biasanya digunakan untuk game seperti apa sih teman-teman? Bisa sebutkan Ular nggak? tangga. Ular tangga, bener. Ada apa lagi nih? Monopoli, ada yang pernah main nggak teman-teman? Saya pernah. Pernah ya? Iya. Ludo. Oh iya bener, Ludo juga ya. Ludo juga pakai dadu, betul banget. Nah, teman-teman, jadi di nomor 1 ini kita mau bikin dadu online. Asik nih. Jadi nanti kalau teman-teman ada pembuat lagi main game ya yang menggunakan dadu, jadi teman-teman dadunya hilang bisa langsung pergi ke sini aja nih karena ini ada pembuatan dadu yang teman-teman sudah kasih kodenya ya. Oke, kalau gitu sekarang kita coba kerjakan dulu. Kita buka ya dari soal yang pertama, jumlah pengulangan acak. Kita baca dulu. Perubahan kostum terjadi beberapa kali secara acak saat Anda mengklik sprite-nya. Teman-teman, kenapa di sini pilih acaknya 1 hingga 6? Ada yang tahu nggak? Maksudnya kenapa nih rentangnya 1 Karena sampai kan 6? nomor di dadu Karena ada batas dadunya ada satu 1 satu sampai sampai enam. 6. jadi cuma ada 6 Iya, kostumnya. betul banget. Karena kalau dadu itu rentangnya atau mata dadunya itu hanya dari angka 1 sampai angka 6. Makanya di sini pilih acaknya kita menggunakan pilih acak 1 hingga 6 ya, teman-teman ya. Lalu di soal tertulis bahwa ketika Anda mengklik sprite-nya, berarti kita pakai kode event apa nih, teman-teman? Ketika sprite diklik, Dong. Ketika sprite diklik, yuk kita tambahin dulu ya kode eventnya ya. Ketika sprite diklik, selanjutnya kita tambahin nih pakai ulangi. Kalau di sini berarti yang finite loop ya teman-teman, yang ada parameternya nih, finite loop yang kita bisa batasi untuk perulangannya. Lalu kita tambahkan kode operator yang terbaru nih, yang hari ini kita lagi pelajari yaitu bilangan acak. Kita ubah dari angka 1 sampai angka 6. Lalu di dalamnya kita kasih kode kostum berikutnya. Miss-nya jelaskan dulu ya, maksud dari kode ini gimana? Coba teman-teman lihat. Biasanya finite loop ini kita bisa menulis batasannya berulangnya berapa kali nih teman-teman. Dan di dalamnya ini yang akan kita ulangi adalah kode kostum berikutnya. Yang artinya kalau teman-teman lihat di sini, dadu akan diganti kostumnya ke kostum berikutnya itu akan berulang sesuai dengan angka yang muncul saat diklik ya. Nanti kan dia random nih, bisa jadi 5, bisa jadi 4, bisa jadi 3. Yang terpenting dari rentang 1 sampai 6. Kalau teman-teman pergi ke kostum, di kostum ini sudah disediakan sama Algonova nih kostum-kostumnya. Oke, kita bahas misalnya. Saat kita klik bendera hijau, kostum pertamanya di angka dadu yang bermata 1. Sedangkan saat kita klik, ternyata pilihan acaknya ini kita harus ulangi, munculnya adalah 5 kali, teman-teman. Gitu, teman-teman. Berarti nanti akan diulangi sebesar 5 kali untuk mengganti kostumnya. 5 kali berarti gimana? 1, 2, 3, 4, 5. Wah, berarti saat diklik, kalau yang muncul di sana angkanya adalah 5, maka nanti yang akan muncul adalah kostum yang ini. Lalu teman-teman klik yang kedua nih. Kalau klik kedua ternyata yang muncul adalah 2, angka 2 saat teman-teman klik. Berarti dari angka 6 dia akan ganti kostumnya 2 kali. Gimana caranya? Berarti dari 6 ke atas lagi, ke atas ini nih teman-teman. 1, 2. Wah, berarti nanti dia akan muncul dadu yang bermata 2. Gitu ya. Jadi untuk rentang ini adalah bukan terkait nama kostumnya teman-teman, tetapi berapa kali kita mengulangi kode untuk mengganti kostumnya. Gitu, ke kostum berikutnya. Itu ya teman-teman ya. Aman ya untuk yang pertama ya, masih mudah ya. Oke, sekarang kita buka untuk soal kedua. Agar proses pergantian kostum dadu tidak terlihat, buat sprite tersembunyi dulu teman-teman saat dia ganti kostum dan muncul setelahnya. Supaya makin smooth ya teman-teman ya, sebelum nanti dia mengganti kostum, kita sembunyikan dulu. Baru setelah itu kita
tampilkan. Nah, coba deh teman-teman mainkan. Kira-kira udah berhasil belum? Tuh, ternyata seperti ini ya, udah berhasil jadinya. Kalau sudah, silakan dicek. Jangan lupa disimpan ya, teman-teman. Nomor 1. Silakan, teman-teman. Jangan lupa disimpan ya sebelum kita lanjut ke nomor 2. Oke, yuk kita lanjut ke nomor 2 ya, sebelum teman-teman kerjakan nomor 3 sampai nomor 4 sendiri. Wah, sekarang ini adalah terkait hujan, teman-teman. Wah, ini seperti contoh tadi Miss Dania nih, contoh tadi Miss Dania batu ya, kalau ini adalah titik hujan, bukan batu gitu bedanya. Ya, kita coba mainkan dulu ya, teman-teman ya. Kalau kita klik bendera hijau, ternyata ini animasi. Maka nanti di sini ada rintik hujannya, yang dia itu akan terus berjatuhan ya teman-teman ya dari rentang. Wah, pasti teman-teman udah bisa kebayang nih rentangnya itu kiri kanan atau atas bawah nih berarti teman-teman kalau air hujan ini nih. Dua-duanya nggak? Dua-duanya enggak tuh, satu aja. Kira-kira mbak yang mana nih, kiri kanan atau atas Bawah, bawah? bawah, Atas bawah, atas bawah. Atas bawah. bawah, bawah, Serius? bawah, bawah. Nah, ternyata jawabannya rentangnya di sini adalah kita menggunakan rentang kiri kanan, teman-teman. Coba teman-teman lihat rintik hujannya tuh. Dia tuh muncul dari posisi yang acak, tapi dia itu dari rentang yang tadi nih, kiri, yang paling kiri sampai paling kanan. Makanya dia kadang di tengah, kadang dia di paling kanan, kadang dia di paling kiri, teman-teman. Gitu. Lalu untuk jatuhnya pakai rentang juga nggak? Enggak, teman-teman. Tapi nanti kita akan menggunakan kondisi. Gitu ya. Oke, kita buka dulu soalnya ya, biar teman-teman makin paham. Dimulai dari yang pertama. Sprite tetes hujan muncul di posisi random di bagian atas stage. Sprite tetes hujan muncul di posisi random di bagian atas stage. Kira-kira koordinat mana yang akan kita ganti, teman-teman? Mana yang akan kita ubah? Oke, pertama-tama kita kasih kode yang sangat penting dulu, yaitu apa, teman-teman? Karena ini animasi loh, nggak ada Gas klik-kliknya. Sprite ini diklik. Iya, Kita diklik, ketika ketika bendera hijau diklik, betul. Kalau sudah, kita tambahin kode pergi ke XY, karena kan kita mau ini kayak penempatan awal. Posisi awal saat dia muncul, teman-teman. Makanya pakai pergi ke X dan juga Y. Kalau tadi rentangnya kiri ke kanan, berarti kode pilih acak itu kita taruhnya di X atau di Y, teman-teman? X. Di X, betul banget. Artinya nanti teman-teman bisa taruh pilih acaknya ini kita kasih di parameter X-nya. Tuh, jadinya nanti kayak gini. Dan teman-teman ubah. Kenapa di situ bilangannya minus 240 hingga 240, teman-teman? Ada yang tahu? Biar bisa nge-spawn dari karena kiri ke kanan. Dia dari kiri kanan. Ah, betul banget. Berarti teman-teman masih ingat ya, rentang dari stage dari scratch tadi tuh. Kalau di stage-nya scratch, paling kiri itu minus 240, paling kanan itu 240. Sehingga ini rentangnya nih, supaya dia spawnnya dari paling kiri sampai paling kanan. Pintar. Nah, di sini, Y-nya itu harus kita ubah, teman-teman. Dia itu harus paling atas Y-nya. Ada yang masih ingat nggak posisi paling atas dari stage-nya scratch itu berapa? 180. 180. Iya, benar. Berarti nanti Y-nya ini kita ubah menjadi 180. Sampai sini coba teman-teman klik dulu bendera hijaunya deh. Yang ini ya, dikliknya bendera hijau yang ini. Lihat, rintik hujannya tuh dia pasti akan random di posisi yang tadi teman-teman sudah sesuaikan. Minus 240 paling kiri sampai 240 paling kanan. Tetapi ketinggiannya masih sama. Ketinggiannya tuh dia berada di posisi paling tinggi, yang tinggi banget ya di Scratch, yaitu 180. Maka dari itu saat dia muncul pasti berada di posisi itu tetapi random. Gitu ya teman-teman ya. Ini maksud dari bilangan acak yang tadi kita sudah pelajari sebelumnya. Oke, kalau sudah kita buka yang kedua ya. Sprite tetes hujan bergerak ke bawah. Ya, kita lihat. Program sprite tetes hujan agar bergerak ke bawah. Koordinat apa yang berubah? Berarti kalau ke bawah, kita akan ubahnya X atau Y, teman-teman? Ye. Y. Dikasih minus apa enggak nih? Nas. Minus. Benar, minus. Betul banget. Tetapi, kalau misalnya ubah Y seperti ini, maka nanti dia masih belum bisa berubah. Kenapa? Biasanya kalau ubah Y itu, kalau teman-teman ingat, dia pasti berada, nggak pasti sih, tapi dia kadang tuh suka berada di kode kondisi. Misalnya teman-teman kemarin bikin
controller ya. Controller kan pakai ini nih, pakai ubah Y, ubah X ya. Itu harus ada di dalam jika. Jika bla 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 gitu ya. Tetapi kali ini kita tidak pakai kode kondisi, melainkan kita akan pakai perulangan bersyarat. Nih, kita pakai conditional loop. Sementara kita taruh dulu ya di sini ya. Nih, makanya kita buka nih sprite tetes hujan jatuh sampai. Dan kita taruh dulu di sini. Kita baca dulu soalnya. Sprite tetes hujan jatuh sampai dia menyentuh tanah yang berwarna coklat. Berarti nanti kondisi di sini kita kasih kode apa ya, teman-teman Jika ya? jika menyentuh warna tanah, iya coklat coklat. Iya, bener banget ya. Berarti di dalam di dalam conditional loop atau perulangan bersyaratnya ini kita kasih kondisi yaitu saat menyentuh warna. Menyentuh warnanya adalah warna apa nih? Ternyata warna coklat karena warna dari tanahnya. Boleh pakai alat yang ini kayak kemarin ya teman-teman ya, alat menyerap warna. Kalau sudah arahkan ke tanahnya. Tuh, nanti kayak gini. Oke. Jangan lupa ditambahkan kode repeat forever. Sehingga nanti kita bisa ulangin terus tuh untuk pergerakannya. Karena kan ini animasi ya, jadi kita kunci dengan selamanya. Misalnya jelaskan dulu yang ini teman-teman. Jadi nanti kode yang ada di dalam ulangi sampai, dia akan terus terjun ke bawah hingga dia menyentuh warna coklat atau tanahnya. Kalau misalnya dia sudah menyentuh warna coklat, maka kodenya akan balik lagi ke atas. Makanya pakai forever nih teman-teman. Akan balik lagi ke atas bacanya. Oh, dia muncul dari saat dia spawn. Bisa jadi di rentang ini dan balik lagi ke bawah. Karena kan kalau loop kayak gitu ya, dia membaca kode di dalamnya seperti itu. Dari atas ke bawah, kalau udah sampai bawah dia balik lagi gitu ke atas. Makanya nanti dia balik lagi ke atas kayak hujan beneran. Kalau sudah, kita buka soal yang ketiga. Di sini kita harus program 2 tetes hujan lagi. Aman ya. Berarti ini kita tinggal apa ini teman-teman? Kalau kayak gini teman-teman. Tinggal diapain nih? Kalau misalnya kita harus program 2 tetes hujan lagi. Pasti 2 tetes hujan lagi nih kodenya sama. Diapain nih? Copy. Di copy, Di betul. copy. Betul ya, Ran. Di duplicate ya, di copy. Tetapi, kenapa di sini ada kodenya lagi, Miss? Kita mau bedakan tetes hujan yang pertama sama dua dan juga ketiga. Jadi untuk tetes hujan yang kedua dan ketiga kita tambahkan kode ini supaya memberikan durasi waktu. Jadi biar makin realistis tuh hujannya. Kalau nggak ntar sama semua tuh kurang realistis, kurang bagus, kurang smooth gitu ya animasinya. Jadi kita tambahin ini dulu di atas selamanya. Oke? Got it? Ya, boleh ya dilakukan ya teman-teman ya. Diduplicate dulu ke drop 2, drop 3. Kalau sudah di atasnya baru ditambahkan kode yang tadi, yang ini. Sembunyikan, tunggu, dan tampilkan. Lakukan hal yang sama kepada tetes hujan yang ketiga ya teman-teman ya. Oke, yuk silakan teman-teman. Boleh dilanjutkan. Kalau sudah, silakan teman-teman cek, simpan, dan boleh dilanjutkan kerjakan dari nomor 3 sampai nomor 4. Ya, dibaca soalnya baik-baik, diperhatikan soalnya baik-baik, pasti nanti teman-teman bisa kok ngerjain nomor 3 sama nomor 4 ya. Silakan teman-teman semua. Oke, nanti kalau 3 sama nomor 4 itu sebenarnya teman-teman gak usah coding dari awal sih. Gitu. Kenapa? Karena nanti kita itu akan, apa namanya, melengkapi kode aja. Gitu. Jadi nomor 3 sama nomor 4 tuh kodenya udah disediakan. Tinggal teman-teman melanjutkan aja kodenya. Gitu ya. Oke, baik. Kalau gitu silakan dicek teman. Dan kalau sudah berhasil jangan lupa untuk disimpan ya. Silakan. Boleh dikerjain dulu ya sampai pukul 14 lewat 45. Aman ya, sampai 14.45 ya. Yuk, silakan. Nanti Miss Dania seperti biasa mau ngecek nih setengah-setengah dulu ya. Miss, Iya, Aik, kenapa? ini saya kok salah sih, Miss? Yang hujan? Yang ya. Boleh. Kalau gitu sambil share screen yuk. Miss Dania sambil cek. Berarti yang pertama share screen, sisi kanan Miss Dania dulu ya. Ada Aik, Hisham, Uwais, dan Ibrahim. Yuk, silakan. Boleh sambil share screen ya, guys. Gini bukan? Nah, masih loading nih, Aik. Sebentar ya. Let's see.
Iya, udah benar kok. Coba sebentar ya, Aik. Sembunyikan. Udah Oh, saya cek malah salah. kalau yang pertama, Miss Dania mau cek deh kode yang tetes hujan pertama. Aik, Miss Dania cek dulu. Iya, Yang yang mana? itu. Iya, yang pertama. Nah, betul. Jadi, untuk tetes hujan yang pertama, tidak usah pakai kode ini. Kode yang sembunyikan tunggu tampilkan itu hanya untuk tetes 2 dan 3. Biar nanti ada variasinya. Gitu ya, Aik? Coba, silakan. Nah, wih, berhasil kan? Wih, Aik udah nomor 3 loh. Cepet banget. Tinggal nomor 4 ya. Oke, lanjutin lagi ya, Aik. Ya. Coba Miss Dani cek Ibrahim. Wah, Ibrahim lagi coba nomor 3. Iya, boleh ya. Silakan Ibrahim, betul. Kalau Ibrahim karena di sini kadang suka sudah ada nih, berarti nanti tinggal dicoba ulang lagi ya. Oh, oh, oh. Oke, sekarang Miss Dani cek untuk Uwais. Wah, Uwais udah berhasil ya kayaknya nih. Udah berhasil kan? Miss Dania cek berhasil. Oh, oke. Jadi untuk Uwais, untuk yang sembunyikan tunggu tampilkan itu langsung ditaruh di sini nih, di atas lamanya nih Uwais, gitu. Jadi disatuin aja ya, nggak usah ditambahin bendera hijau yang berikutnya. Hati-hati, iya betul sembunyikannya tarik dulu, benar. Selamanya jangan lupa disatuin. Ah, bukan, bukan, bukan. Selamanya tetap di bawahnya tampilkan, betul. Dan ini dimasukin. Oke, drop duanya juga sama yuk. Boleh, Wise perbaiki dulu ya drop duanya. Bukan awal. Ah, benar. Tinggal ditambahin di atas selamanya berarti ya. Gitu kan. Yes, exactly. Kalau drop yang pertama, wow, udah berhasil. Good job. Oke, lanjut nomor 3 sama nomor 4 ya. Miss, Wise. Ya, nomor 4 udah disiapin semua kah kodenya? benar. Tinggal lanjutin aja. Tinggal dirakit. Iya, tinggal dirakit. Betul banget. Nah, nice job. Oke, khusus nomor 4 dia tuh akan ada problem, teman-teman. Jadi pergi ke XY-nya itu kalau bisa paling atas ya, gitu. Di switch dulu aja, walaupun tadi di soal tuh pergi ke XY kan kedua. Tapi nanti kalau dicek nggak bisa tuh, dia suka error. Dia maunya pergi ke XY-nya tuh paling atas kalau nomor 4. Oke? Banget kodenya. Iya, bener. Coba ya. Kalau Hisham, Miss Dani cek, Hisham nomor 3, good, oke. Nomor 3 jangan kebalik, teman-teman, diperhatikan soalnya. Jangan kebalik, teman-teman, coding yang berbicara tuh biasanya student Miss-nya kebaliknya gini. Yang berbicara itu adalah bolanya, sedangkan di soal harusnya kucingnya ya, teman-teman. Berarti nanti periksa dari identitas dari alas kerjanya, gitu. Oke, silakan. Nice job. Kalau nomor 4 tuh hanya kode bolanya aja ya, yang teman-teman tambahin kodenya nih, pedalnya tuh dia udah ada kodenya. Kita biarkan saja untuk pedalnya. Berarti tinggal kerjakan bolanya aja ya teman-teman. Widih, Aik udah, Ibrahim udah ya. Kalau Tapi Uwais, pedalnya itu siap. copot. Hah? Apanya tuh copot? Ini copot. Oh iya, Aik. Ditarik. Patah ya. Oke, teman-teman, sudah pada ujian belum sih di sini? Saya besok langsung. Waduh, semangat ya Sama Miss guys. nanti Senin. Besok ya. Saya juga Senin. Waduh, Alma juga Senin. Semangat ya teman-teman ya. Iya, sebelum liburan, ayo semangat ya. Jangan lupa belajarnya nih. Kita susah-susah dulu karena 2 minggu lagi kita mau liburan. Asik, liburan panjang lagi ya teman-teman ya. Liburan semester nih, semangat ya. Semoga ujiannya berhasil teman-teman sesuai dengan yang diharapkan. Oke? Baik, In. amin. Sekarang untuk Aik, Ibrahim, sama Hisham, Miss Dani izin stop share screen dulu ya. Sekarang Miss cek untuk yang berikutnya, sisi kanan Miss Dani, kiri Miss Dani ada Luis, Yara, dan Alma. Yuk, silakan. Luis, Yara, Alma boleh sambil share screen ya. Sama dong. Masih Luis, aja. Yara, Alma.
Oke. Nah, ini dia Luis betul. Jadi sebenarnya ini Luis sudah hampir betul ya. Tapi pergi ke XY-nya kamu switch ya posisinya. Dia tuh nomor 4 maunya pergi ke XY-nya tuh paling atas dia di platformnya. Padahal kodenya udah bener gitu. Tapi biasa deh kalau yang cek platform harus benar-benar sama ya. Oke, nice job Luis. Waduh, Luis juga udah selesai ternyata. Good job ya. Oke, kalau Yara? Nah, Ah nah, iya, Yara juga udah selesai. Alma, aman. Coba Miss Denny cek. nah, 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 Hmm, nah, 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 nah. masih loading ya, Mah? Oke, nggak apa-apa. Kita tungguin dulu ya. Oke, good. Alma nomor 4 ya. Yo, semangat ya, Ma. Kalau nomor 4 itu Alma tinggal pasang-pasangin aja kodenya, tinggal dirakit gitu ya. Cuma di sini yang spesialnya itu kalau bisa pergi ke X-nya tuh paling atas, di bawahnya bendera hijau banget. Nah, kalau enggak nanti dia sukanya error. Oke, lanjutkan ya. Ah, mengarah ke hijau kok nggak ada ya? Kalau Alma ya. Yang di penempatan awal. Oh iya, mengarah ke nya dulu tuh di bawahnya XY. Oke, dah lanjutin. Oke, oke, oke. Oke, setelah ini pukul 2.45. Good job, Hisham. Pukul 2.45 kita istirahat dulu ya. Sebelum kita mengerjakan mini games nih. Mini gamesnya ini kita memang butuh banyak waktu ya. Jadi nanti kita istirahat pukul 14.45. Kalau sudah baru kita fokus ke pembuatan games gitu ya. Oke, untuk yang udah selesai boleh. Kalau mau istirahat duluan nggak apa-apa ya teman-teman. Kalau mau ke toilet, mau ambil cemilan, mau ambil minum, boleh banget. Nanti kita mulai lagi pukul 14.50. Oke? Silakan teman-teman, selamat istirahat. Setelah ini kita mau bikin game soalnya, oke? Game apa lagi? Game shooter, shooter game. Wow, Nanti ya. tembak-tembakan. Iya, Beda tembak-tembakan kan? spaceship. Nanti ada level bossnya juga loh. Oke, Hmm. untuk Alma, untuk pilih acaknya itu di sini, di mengarah ke, karena kan kita mau bola memantul mengarah ke posisi kayak derajat ya kemarin ya. Itu udah betul. Itu udah betul, mah. Posisinya udah betul semua tadi. Posisinya udah betul semua tadi, Alma. Yang putar ke-nya ini kamu ubah taruh di Oh. luar lagi ya. Putarnya ini kamu taruh di bawah mengarah ke. Mm-mm. Nah, tapi pilih acaknya ini kamu taruh di mengarah ke. Iya, betul. Karena kan kita mau arahnya yang acak. Oke, boleh dicek. Ye, good job. Kok kamu nomor 1 belum hijau, mah? Kenapa tuh? Waktu Coba. itu tuh ada ketinggalan karena laptopnya agak error, jadi nanti mau dikerjain dulu. Oh, oke. Boleh. Silakan ya, mah. Oke deh teman-teman, jadi itu dia untuk scratch yang pertama sebelum kita bikin game boleh istirahat dulu ya. Nanti kita mulai 14.50. Oke, silakan. Misnya kalau ada yang mau tanya-tanya boleh ya, Miss Dania nggak istirahat kok, Missnya di sini, oke? Silakan teman-teman.
Alma butuh bantuan, Mak. Kerjain nomor 1. Mungkin sedikit sih. Boleh sambil share screen ya. Coba, silakan. Dak. Ah. Oke, silakan. Misalnya sambil bantu Alma dulu ya teman-teman ya. Teman-teman mau ambil cemilan boleh, mau ke toilet ya, ambil minum. Oke, oke, yuk yang scratch nomor 1. Oke, nah di sini Alma udah bener nih. Pertama-tama kita kan pakai ulangi hingga ya karena conditional loop nih berapa kali pilih acak 1 sampai 6. 1 sampai 6 itu karena mata dadu ada 6 ya Alma ya. Makanya di sini kita mau pilih acak untuk dia kita ulang terus nih kode yang ada di dalamnya itu ganti kostum. Karena kalau Alma ke kostum tuh kostum-kostum dadunya tuh udah disediain sama Algonova ya sebenarnya ya. Jadi nanti tinggal kita ganti-ganti aja kostumnya. Nah, di sini Alma kurang sembunyikan. Sembunyikannya itu taruh di atas ulanginya nih. Jadi sebelum nanti dia itu tampil dengan dice yang sudah fix, maka nanti kita sembunyikan dulu. Dan Oke, atas. boleh coba Alma mainkan dadunya. Udah bisa diklik belum? Oh, iya, karena di sini juga eventnya harusnya diklik ya, karena kan dadunya itu dia bisa berubah kalau kita klik. Jadi pakai kode apa? Bener ketika sprite ini diklik. Betul. Dah, coba Alma mainkan. Tuh. Udah bisa ya. Oh iya, untuk teman-teman kalau misalnya mau seperti dadu beneran tuh bisa ya. Nanti teman-teman bikin persis kayak gini. Tinggal teman-teman duplikat biar dadunya ada 2 ya. Oke, boleh dicek. Good job. Aman ya, Ma? Oke, 2 menit lagi sebelum kita lanjut ya teman-teman ya ke pembuatan games. Juga dong. Dan segini.
Kata Alma tuh, Aik lagi nonton kartun kah? No, 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 no. Nonton apa tuh? Video tutorial kah? Tutorial game? Enggak, enggak. Lagi bikin doang sambil sambil ah sambil sambil. Aik, Aik. Oke teman-teman, karena sudah pukul 2.50, sekarang kita lanjut lagi ya untuk kelasnya. Yuk teman-teman, yang belum masuk ke Scratch yang nomor 3, soal yang nomor 3, yuk bisa pergi ke nomor 3 dulu ya, yang namanya adalah shooter. Jadi kita mau bikin games tentang spaceship yang dimana tugasnya adalah untuk menembak-nembak musuhnya ya. Musuhnya di sini padahal cutie Oh, banget nih, musuhnya cute ya, lucu ya, yaitu cute. bola. Ya, cute bola sama jellyfish. Iya bener, sama nanti ada level bosnya. Coba teman-teman mainkan dulu ya biar kebayang games yang akan teman-teman buat. Jadi di sini kita harus survive dari serangan enemy-nya ini. Jadi bisa kita bilang enemy-nya ini seperti peluru ya teman-teman ya yang akan mengenai kita. Lalu, kalau misalnya kita sudah survive di menit keberapa, itu nanti akan muncul bosnya nih, teman-teman. Bosnya itu apa ya? Kita cek yuk sama-sama. Jadi, bosnya itu adalah jellyfish ya, tuh. Yang dimana kalau kita, apa namanya, tembak-tembak, maka nanti kita akan menang. Jadi, untuk tujuan utama kita adalah untuk melawan si bosnya ini ya, teman-teman ya. Tapi untuk rintangannya adalah kita tidak boleh menyentuh bolnya sama sekali. Kalau kena, maka nanti dia langsung game over. Over lagi. Oke, yuk kalau gitu kita langsung buat ya teman-teman. Kalau dari soal yang pertama kita harus tambahin kodenya adalah musuhnya itu muncul. Berarti silakan teman-teman bisa tambahkan. Berarti kalau di sini musuhnya itu kan enemy ya atau si bolanya ini ya teman-teman ya. Dan kita baca dulu soalnya. Musuh muncul di bagian atas stage. Ini gampang nih. Ini kayak tadi soal rintik hujan. Dan teman-teman bisa langsung kerjakan di ini nih, prosedurnya. Menurut teman-teman, kode apa yang harus kita tambahkan berarti teman-teman kalau dia hampir sama kayak tetes hujan tadi nih munculnya? Ada yang tahu kode apa? Hah? I ke X ini kah? Pergi ke XY dulu, X. betul Alma. Betul, Yara. Oh, Betul ya? Setelah itu, supaya kita ingin menetapkan rentangnya itu dari posisi atas kanan dan atas kiri, berarti kita pakai kode apa, teman-teman? Pilih random dari ini ke enggak ini. Pilih acak, taruhnya di X atau di Y? Dua-duanya. Hah, X. dua-duanya? Iya, di X Kanan. ternyata ya. Kita taruhnya di parameter X. Lalu angkanya ada yang masih ingat kiri kanan? Itu apa teman-teman di stage-nya Scratch? X. Itu minus 240 sama 240. Betul banget, itu rentangnya. Good job ya, masih ingat ya. Dan kita mau bikin dia paling atas, berarti Y-nya diubah jadi berapa teman-teman? 180. 180. Good, pintar nih sama banget ya, kayak tadi hujan turun. Kalau sudah, jangan lupa untuk kita tampilkan, karena di awal itu kita sembunyikan nih teman-teman nih di bendera hijau ya. Berarti nanti kita tampilkan, sehingga nanti dia akan muncul dari rentang itu. Oke? Kalau sudah coba teman-teman klik dulu bendera hijaunya. Nih, apakah sudah ada bola yang menyerang? Nah, tuh dia, bolanya udah menyerang, tapi kita belum bisa untuk tembak-tembak ya. Memang kan karena kita belum tambahin kodenya. Oke, tapi kita nggak mau nih, musuhnya cuma satu. Kalau cuma satu kayaknya kurang seru ya gamesnya ya. Maka dari itu sekarang yang musuh muncul satu ini teman-teman checklist dulu yuk. Silakan teman-teman bisa checklist yang musuh muncul satu karena tadi kita udah tambahin kodenya ya. Lanjut yang kedua, musuh kedua dan ketiga muncul. Kita baca soalnya, duplikasi sprite musuh dan untuk setiap musuh, atur kecepatan gerak dan area koordinat di mana dia muncul. Berarti bisa gini teman-teman. Teman-teman duplicate dulu enemy-nya nih dengan cara arahin ke enemy. Klik kanan lalu duplicate. 2 ya, teman-teman duplicate-nya 2. Dan nanti biasanya sudah ada kodenya nih. Udah ada kode yang sama kayak enemy tadi. Enaknya gitu. Tinggal teman-teman ubah aja. Sekarang kita mau bikin enemy-nya ini muncul bukan hanya dari atas. Yang kedua ya. Yang kedua misalnya kita tambahin mau
tambahin juga acak dari rentang misalnya minus 180 sampai 180. Jadi nanti dia akan randomnya tuh bisa dari atas, bisa juga dari kiri kanan. Pokoknya posisinya seperti itu ya, teman-teman ya. Gitu, oke? Silakan. Miss, aku gak bisa duplikatnya. Nggak bisa duplikatnya, Yara? Oke, kalau gitu coba Yara klik lagi. Oh, kalau Yara pakai mouse atau tidak, Yara? Oh, nggak pakai mouse sih, Miss, pakai Oke, keypadnya. pakai keypad ya. Kalau pakai keypad, pakai dua tangan, Yara. Disentuh dua kali, dua tangan, klik gitu. Itu biasanya langsung muncul pilihan ini. Aman? Iya, Miss. Oke, gitu ya teman-teman yang lupa Miss dan yang nggak ngasih tahu. Kalau yang tidak pakai keyboard, berarti kliknya pakai dua jari ya di keypadnya, nah itu baru nanti akan muncul tampilan kayak gini. Gitu. Oke, kita cek dulu. Kira-kira kalau kayak gini berhasil nggak ya? Kita cek ya sama-sama ya. Wah, tuh. Jadi ada yang dari bawah juga ya. Ini akan lebih sulit nih nanti. Menantang. Menantang bener banget. Jadi khusus yang di enemy 2 aja yang teman-teman tambahin kode ini nih, yang atas bawahnya. Terakhir, teman-teman kasih kostum untuk ini khusus enemy ya. Terakhir itu teman-teman kasih warnanya nih di kostum ada banyak warna untuk enemy-nya. Silakan teman-teman bisa pilih. Di sini Miss Dania mau warna pink dan juga hijau. Silakan. Nanti kayak gini nih. Langsung 3 ya sekaligus ya. Nyerang dia. Kenapa dia mengarah ke spaceship? Karena ada kode ini nih teman-teman. Selamanya dia akan mengarah ke arah spaceshipnya. Maka nanti saat dia muncul langsung dia gerak tuh mengarah ke spaceshipnya. Gitu teman-teman. Oke? Siapa yang sudah? Saya belum. Boleh, silakan nggak apa-apa. Wih, yang udah kita tunggu yang lain Miss, dulu ya. cara ganti kostumnya gimana ya? Ganti si ini. Bisa, caranya kamu ke kostum. Nah, tinggal pilih deh mau pilih yang warna apa. Oke, Oh, Alma? maksudnya kodenya ditaruh di mana? Kodenya. Oh, nggak usah kode. Iya, tinggal kalau misalnya yang kedua, Miss Dania bedain ininya nih Yara Alma. Kalau yang enemy 1 sama 3 kan Y-nya sudah disesuaikan dari paling atas. Sedangkan kalau enemy 2 Miss-nya mau acak lagi nih. Bisa nanti dia muncul dari tengah, dari atas, dari bawah, gitu ya. Seperti Terus itu. kalau buat yang lainnya, Yang lainnya, kalau yang lainnya cuman kayak tadi, Y-nya 180 aja. kan maksudnya kita tembak aja. Tembakannya, iya nanti setelah ini ya, satu-satu nih. Berarti kalau teman-teman yang sudah Wah, asli tadi, ya. ini kan musuh kedua dan ketiganya udah teman-teman sesuaikan. Berarti jangan lupa di checklist ya teman-teman ya. Silakan. Saya mau namain belakang lagi. Kalau sudah, yang sudah boleh nih lihat-lihat nih soal ketiga. Soal ketiganya adalah kalah. Kalah karena apa tuh? Coba teman-teman baca. Untuk sprite roket, deskripsikan kondisi di mana kekalahan terjadi. Ini seru nih, karena nanti kita pakai operator logika. Ayo, ada yang masih inget nggak operator logika? Saya tahu. Ingat Pakai ya? logika atau kan? Yes, bener. Kenapa atau pakainya? Karena kan musuhnya banyak. Kalau pakai dan Bener. nggak mungkin. Iya, Oh ya jelas. kalau Dan harus semuanya. bener. Kalau dan gitu Hisham. Jadi nanti semuanya harus kena roket ship dulu, baru kalah. Kalau ini kan kita mau, yang penting salah satunya udah ada yang kena nih sama roket, baru nanti dia juga tetap bisa kalah. Gitu ya. Ibrahim, Luis, Uwais aman? Aman ya? Oke. Uwais, Ibrahim? Oh, Ibrahim aman. Good. Kalau Uwais aman, Uwais? Aman ya. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke nomor 3 ya, teman-teman. Untuk yang kalah ini, silahkan teman-teman bisa pergi ke rocket ship. Oke, tinggal cari di bagian prosedur aja nih yang masih kosong. Berarti itu tugas teman-teman ya. Di sini prosedurnya adalah artikan checking the loss, yang artinya nanti dia akan kalah kalau rocket ship spaceship menyentuh enemy 1, 2, dan 3. Kira-kira kita pakai kode apa Juga nih, bos. teman-teman? Apa? Jika Iya, Jika bener. maka, Jika jika maka, menyentuh, betul. Jika jika maka menyentuh ya. menyentuh.
Benar, jika maka Panjang menyentuh banget. atau kondisi ya. Tetapi kalau teman-teman lihat, kalau pakai kode jika maka yang biasa ini kan dia cuma satu kondisi aja ya. Itu kenapa kita mau pakai Tunggu, tunggu. operator logika nih. Operator logikanya tadi pakai apa teman-teman? Or nggak sih? Atau, Or atau ya. Jangan Atau. or dan. atau. Kenapa bukan dan? Karena kalau dan, semua enemy-nya Semuanya harus Harus dulu. spesifik. Iya, semua enemy-nya kena ke rocket ship dulu, baru dia kalah. Kita kan maunya kalau satu enemy kena spaceship aja juga udah kalah tuh. Makanya kita pakai atau. Kemarin syaratnya gitu ya. Kalau atau yang terpenting satunya ini udah kena, misalnya udah kena spaceship itu juga sudah diartikan kalah. Berarti nanti teman-teman tinggal tambahin ataunya karena ada 3 gini ya. Atau yang kedua ini nih, untuk kondisi yang kedua di operator logika atau teman-teman timpah lagi nih. Timpah lagi dengan ataunya tuh. Jadi nanti di sini kondisinya ada 3. Karena kan enemy-nya ada 3 juga ya. Gitu. Silakan tinggal dimasukin menyentuhnya. Menyentuh apa? Oh, enemy 1. Atau menyentuh enemy 2. Atau menyentuh enemy 3. Hati-hati ya, di sini memang agak stressing nih untuk masukinnya. Kalau dari Miss Dania tipsnya untuk memasukin ke kondisi itu gini, teman-teman tarik di bagian ujung paling depan, lalu arahkan mouse teman-teman ke tengahnya nih, ke tengah kondisinya. Tuh, jadi gampang ya untuk masukinnya ya. Gitu, tariknya tuh yang paling ujung depannya. Jangan di tengahnya, kalau di tengah tuh agak sulit untuk masukinnya ya. Kalau sudah, baru dia akan siarkan pesan. Siarkan pesan berarti pakai kode apa nih, teman-teman? Biarkan pesan pakai kategori kontrol. Serius? Oke, Missnya Eh, mau tanya sama ini deh, sama Wise. Wise masih ingat bukan berarti yang kalau dia mau blur. menyiarkan pesan pakai kode apa nih, God Wise? pakai kejadian. What do you think? Aduh, Apa salah nih? saya. Oke. Siarkan pesan kah? Ayo, Iya, salah. betul. Jawabannya siarkan pesan ya, Wise. Itu Oke, harusnya Saya nggak betul ya. salah. terlihat ya dari tadi. Nih, yang ini siarkan, tapi siarkannya apa nih kira-kira pesannya, Loss. teman-teman? Loss. Iya, loss ya karena kalah. Betul. Silakan, Miss pakai forever? Nggak usah, karena kan prosedurnya udah dikasih nih, dipanggilnya pakai selamanya. Jadi nggak usah pakai selamanya lagi. Cek dulu, boleh dimainkan dulu teman-teman. Diklik ya. Kira-kira kalau spaceship sudah kena bola nih, dia udah mati belum nih? Udah game over belum? Udah ternyata ya. Kalau sudah, berarti yang kalah ini di checklist lagi yuk. Kalahnya di checklist ya. Kalau sudah, sekarang kita buka soal ke berapa nih? 1, 2, 3, 4. Pergerakan tembakan. 5. Program tembakan dimulai dengan mengklik tombol mouse, tembakan berterbangan sampai menyentuh tepi stage, atau salah satu musuh. Ketika dia menyentuh sesuatu, dia akan mengirimkan pesan hit, begitu ya. Oke, kalau gitu sekarang teman-teman bisa langsung pergi ke fire. Tapi semuanya sudah selesai nih untuk checking loss di rocket ship, di Udah. spaceshipnya. Hisham udah. Oke, yang lain? Sudah? Oh, sudah. Oke, aman ya. Kalau gitu kita lanjut yuk, teman-teman. Teman-teman bisa pergi ke fire. Jadi yang pertama, untuk fire-nya ini kita mau sembunyikan dulu di awal ya, teman-teman ya. Baru nanti teman-teman bisa tambahkan ketika aku menerima God, karena God itu adalah untuk, kayaknya saat permainan dimulai deh, God itu, teman-teman. Gitu. Kalau God itu berarti di mana? Nih. Nah, yang ini ya. God itu berarti saat dia itu apa namanya menyentuh nih. Pokoknya fire menyentuh sama bolanya. Itu ya yang dimaksud dengan God ya. Bentar. Nah, berarti nanti God-nya ini kita kasih selamanya dulu aja, teman-teman. Lalu kita mau bikin sebenarnya fire-nya itu dia akan sejajar terus sama spaceship-nya. Jadi dia berada di posisi yang sama sama spaceship-nya. Jadi untuk penempatan awalnya kita akan tambahkan pergi ke-nya kemana? Oh, pergi ke-nya adalah ke spaceship-nya biar nanti dia benar-benar menempel ya sama si rocket ship. Baru kita tampilkan
Lalu teman-teman kan lihat ya di sini ada yang namanya aim. Aim itu adalah seperti acuannya nih, acuan di mana nanti si fire-nya ini atau si tembakannya ini dia akan meluncur gitu ya teman-teman ya. Yang artinya kita mau coba dia untuk mengarahkan ke posisi aim-nya. Ini artinya teman-teman tambahkan ya mengarah ke-nya ini kita kasih ke mengarah ke aim. Gitu, sebentar. Nih, tuh nanti dia sebenarnya mengarah ke aim kok. Tapi di sini memang nggak kelihatan nih untuk fire-nya. Padahal dia berada di bawahnya spaceship. Gitu ya teman-teman ya. Berarti dia ada di baliknya ini nih, spaceship-nya. Dan dia akan mengarah ke aim-nya terus. Nih, aim-nya ke sini berarti dia mengarah ke sini. Kayak roketnya gitu. Roketnya pun sama. Roketnya itu akan mengarah ke aim juga. Gitu. Lalu kita kasih kondisi yuk teman-teman. Jika kalau misalnya kita mau bikin fire-nya ini akan em, mengarah ke enemy-nya menggunakan aim itu, berarti di sini kondisinya kita mau kasih kode apa nih teman-teman kondisinya? Saat kita klik berarti kondisinya apa? Karena kan tadi kalau teman-teman mainkan gamenya ya, kalau kita klik bendera hijau dan kita klik-klik, nah itu baru dia akan muncul kalau kita klik nih pakai mouse kita. Tombol Kondisinya pakai apa? tombol ditekan. Mouse Mouse ditekan. ditekan, Tekan mouse betul. ditekan. Good job, Luis dan teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah kondisinya di sini adalah kita kasih jika mouse ditekan. Baru kita pakai conditional loop. Ini dia sama kayak kode apa ya? Sama kayak kode rain lagi, sama kayak rintik hujan tadi nih. Berarti kita pakai conditional loop, ulangi sampai, taruh di dalamnya jika ini ya teman-teman ya. Tujuannya kemana nih untuk fire-nya? Kita pakai operator logika atau lagi. Karena kita mau nanti si fire-nya ini akan mengarah ke enemy 1, 2, 3, dan satu lagi apa? Pinggiran. Jadi kalau misalnya dia menyentuh pinggiran, maka dia akan balik lagi ke atas. Dia akan arah ke spaceship lagi, tampilkan, pokoknya diulang kayak tadi tuh, kayak si rain ya. Kayak si rintik hujan lagi. Gitu. Berarti ataunya di sini ada 4. Yuk kita timpah lagi ya. Timpahnya di bagian kedua. Kita timpah lagi di bagian keduanya lagi. Tuh, jadinya ada 4 kondisi. Ya. Baru di sini kita kasih menyentuhnya. Menyentuh pinggir, yang pertama pinggir dulu ya teman-teman ya, menyentuh pinggir, baru enemy 1 dan enemy 2. Karena kalau nggak pakai menyentuh pinggir, maka nanti biasanya si fire-nya itu ngumpul di sini nih teman-teman. Ngumpul di bagian ini, di bagian pinggir-pinggirnya. Gitu ya. Baru nanti silakan teman-teman tambahin untuk menyentuh enemy 1, enemy 2, enemy 3. Oke? Silakan teman-teman. Enemy 3. Oke. Pinggir, enemy 1, enemy 2, enemy 3. Berarti kondisinya 4 ya, teman-teman ya, di dalam ulangi sampai ini. Kalau sudah, kita buat dia bergerak. Geraknya itu 20 langkah biar benar-benar kayak laser, cepet banget ya, teman-teman ya. Dan kita siarkan God. Nah, silakan. Baru teman-teman cek deh, kira-kira udah berhasil Jalannya belum? 20, Biar cepat. Kalau mau lebih cepat lagi boleh 25 gitu. Kenapa ini masih 100. belum bisa ya? 100? Kok 100? Iya, Wah, 100 makin-makin ya, 100 makin-makin juta. 100 juta. Makin-makin ini ya, makin-makin cepet ya. Oke, kenapa dia masih belum bisa ya? Sebentar. Gerak 20 Oh, nggak langkah, bisa ya. siarkan God. Iya ya, kenapa nggak bisa ya? Masih belum bisa ya? Oke, kita baca Banyak dulu sih. lagi soalnya nih teman-teman. Pergerakan, tembakan, program. Tembakan dimulai dengan mengklik tombol mouse. Oke. Tembakan berterbangan sampai menyentuh tepi stage atau salah satu musuh. Udah nih. Ketika dia menyentuh sesuatu, dia mengirimkan pesan hit. Hit. Ada nggak pesan hit nih, teman-teman? Nggak ada, adanya God Kayaknya ya. maksudnya hit itu Mm-mm. gas, Miss. Iya ya, untuk hit Ya, itu yang di atas itu, Hitnya itu karena God gak sih? ketika aku menerimanya itu harusnya start ya. start mungkin, Oh Mas. iya benar-benar. Iya, makanya Miss Dani juga agak bingung nih. Kenapa ketika aku menerimanya pertama God dulu ya, salah nih. Ternyata harusnya start dulu ya. Oke, good, kita coba ya. Kalau Yara tadi udah coba, udah berhasil Yara?
Berhasil, Miss. Wih, iya betul. Good job. Nice job ya, Yara ya. Ternyata ketika aku menerimanya di sini start, sedangkan kalau siarkannya itu got ya. Gitu, teman-teman. Nice job. Oh, Good job ya, Yara ya. Ah, iya tuh udah berhasil tuh. Wih. Oke. Miss, kalau aku no. gerak langkahnya itu kalau ditambahin lagi Biar boleh biar gak, Miss? bolanya Boleh Jadi banget. Iya, datangnya random benar-benar. itu Silakan ya. gimana waktunya? Kenapa? Pak Ai? Oh, enggak ada. Kalau bolanya kan tadi tuh udah kita kasih tuh untuk random ya. Boleh ya, Ray. Jadi untuk teman-teman semua misalnya mau lasernya lebih lebih cepat lagi berarti ditambahin lagi misalnya jadi 25, jadi 30, boleh banget disesuaikan ya. Atau kalau mau bikin gamenya lebih sulit berarti lasernya kita bikin lambat. Kebalikannya ya. Jadi nanti sulit nih untuk nembak-nembaknya. Oke, berarti ini boleh di-checklist ya, teman-teman ya. Pergerakan tembakannya ini silakan teman-teman checklist. Dan terakhir adalah musuh bereaksi terhadap serangan tembakan. Musuh menerima pesan hit ketika Ah, mereka menyentuh tembakan dan mereka mulai ulang lagi. Oh, kalau ini mah udah ya teman-teman ya. Di bolanya tuh teman-teman udah ada semua ya. Kalau aku menerima God dan menyentuh fire, maka dia akan diulang dari awal lagi. apa tuh Oke, namanya? aman ya. Berarti tinggal bonus yaitu ubur-ubur guritanya ya teman-teman ya. Silakan nanti yang sudah dicoba mainkan udah berhasil, teman-teman bisa bikin untuk level bossnya. Kalau nggak mau gurita juga boleh sih. Untungnya ini kan yang ngecek Miss Dania ya teman-teman ya, karena ini warna kuning. Jadi silakan teman-teman mau pilih bosnya ini apa. Kalau tadi dicontoh dia tuh gurita. Boleh ya, silakan teman-teman pilih dulu ya. Missnya mau apa ya bosnya ya? Kayaknya Missnya nggak mau gurita juga deh. Apa ya? Hmm. Hmm. Miss, Iya, kenapa? kok pas udah kena tembakan bolanya nggak ngilang ya? Nggak ngilang. Kalau yang lain, saat kena tembakan bolanya ngilang nggak, teman-teman? Hilang. Hilang ya? Oh, untuk Aik, coba kamu cek apakah di bolanya ini sudah ada kode yang ini. Jadi untuk menghilang kodenya yang ini nih. Ketika aku menerima God itu yang tadi dari fire tadi ya, maka nanti dia akan menerima atau akan mengulang prosedur startnya lagi. Dia akan mulai dari awal lagi. Iya, sudah. Udah ya? Udah, Waduh, cuman malah nggak ngilang. malah nggak ngilang. Terus Kenapa pas nih? pergi X-nya itu dianya malah langsung tiba-tiba muncul di depan mata. Oh iya. Oh iya, teman-teman. Jadi kalau yang di depan mata itu berarti kayaknya kalau yang kedua ini tidak works ya, teman-teman ya. Kalau kita pakai pilih acak ini. Jadi untuk pilih acaknya ini kita cukup satu aja nih untuk yang tadi yang nomor dua. Dan Y-nya ini tinggal diubah aja. Misalnya kita mau dari bawah berarti tinggal diubah jadi minus 180. Bedainnya itu aja. Gitu. Karena tadi Miss cek juga nggak berhasil tuh. Kadang-kadang ada di depan, kadang-kadang ada di tempatnya roket gitu ya. Jadi nanti yang pilih acak itu kita ubah jadi minus 180 aja. Oke. Oke, kalau gitu silakan teman-teman tambahin bosnya dulu untuk Aik. Nanti Missnya cek lagi ya, Aik ya. Di sini Ah, Miss Dania mau tambahin ini deh. Bosnya itu adalah rocket ship. Jadi ini ada perang bintang ini kira-kira ini. Perang spaceship ya teman-teman ya. Roket sama spaceship. Yo, yang lain yang belum tambahin bosnya boleh tambahin bosnya dulu ya. Kalau misalnya pakai roket, silakan. kan, tiba-tiba muncul. Kalau teman-teman yang lain pakai pakai apa nih bosnya nih? Ada yang udah pilih belum? Nggak ngilang. Aku Nah, pakai rocketry, Miss. wih, good job Yara, keren pasti ya. Pakai ghost nggak apa-apa, boleh dong, silakan ya. Oke, yang sudah nanti teman-teman bisa kasih bendera hijau. Lalu kita, wih Luis Naga good, nice job. Kalau sudah, pertama-tama kita kasih bendera hijau dulu.
Lalu kalau sudah di awal kita mau kasih size-nya dulu ya teman-teman ya. Kita kasih ukuran karena kalau tadi teman-teman lihat untuk bosnya itu dia saat di-fit, saat kena damage-nya itu ya teman-teman dia itu adalah mengubah ukurannya. Makanya di sini di awal Miss Dania mau ukurannya itu 100% dulu misalnya. Lalu kita sembunyiin dulu karena kalau teman-teman lihat tadi disembunyikan dulu ya di awal ya teman-teman ya. Oke. Kalau sudah, baru kita akan menerima pesan start. Jadi saat gamenya mulai, maka teman-teman posisikan dia akan munculnya awalnya dari mana. Miss Dania dari sini misalnya kayak tadi ya contoh dari soalnya ya. Maka kita kasih kode pergi ke posisi awal. Nah, sekarang Miss Dani mau tanya, ini kan kita mau supaya level bossnya ini dia muncul saat ada durasi waktu misalnya setengah detik ya, setengah menit ya teman-teman ya. Berarti kita harus tambahin kode apa nih setelah pergi ke XY ini supaya nanti Tunggu. dia munculnya. Iya betul, good job Hisham. Kita kasih durasi waktu berarti pakai kode tunggu ya. Tunggunya nih teman-teman sesuaikan aja kalau Miss Dania biasanya 15 detik gitu ya teman-teman ya. Makanya Miss-nya akan si musuhnya ini akan muncul tuh di setelah kita main 15 detik baru dia muncul bosnya gitu. Baru kita tampilkan. Tuh, kayak gini ya. Kalau sudah, kita kasih selamanya. Nih, Miss-nya taruh sini biar kelihatan yang tadi ya. Kita kasih selamanya dan kita mau arahkan dia untuk pergi ke spaceship-nya. Ini berarti kayak enemy nih teman-teman. Si bosnya ini akan mengarah selalu ke spaceship-nya. Berarti kode apa yang harus kita tambahkan? Ada yang tahu nggak teman-teman? Tadi Miss-nya udah sempat bahas nih di awal. Mengarah Iya ke spaceship. benar, mengarah ke spaceship ya, biar nanti dia posisinya akan terus mengarah ke spaceship-nya. Betul. Nih, mana nih spaceship? Tuh. Kalau sudah, biar dia bergerak, geraknya itu, wah, tuh cepet banget. Kalau Miss Dania geraknya 2 langkah aja. Waduh, tuh kayak gitu. Kalau mau lebih susah gamenya berarti bisa lebih ini lagi ya teman-teman ya. Teman-teman bisa disesuaikan lagi. Kalau mau lebih susah berarti ditambahin angkanya. Kalau mau lebih lambat dikurangi. Kalau Miss Saya Dania saya udah lebih susah. lebih susah, oke Musuhnya boleh. banyak. Musuhnya banyak. Gitu ya teman-teman ya. Di sini Miss Dania mau mengarah ke spaceship-nya itu satu geraknya 1 langkah aja, biar nggak begitu sulit. Gitu ya. Oh, yang di bawah juga kayaknya agak sulit nih teman-teman untuk yang kedua ya. Berarti kita ubah misalnya jadi minus 165 aja. Jadi nggak terlalu bawah, bisa jadi di sini nih. Nanti dia muncul. Gitu. 56 juga boleh. Sesuaikan ya teman-teman. Nanti teman-teman yang atur aja deh sendiri ya. Karena ini gamenya teman-teman sendiri juga nih. Senyamannya teman-teman. Teman-teman bisa aja sendiri juga ya. Oke, kalau sudah, kita mau tambahkan kode jika kita kasih kondisi ya di spaceship-nya ya. Miss, Iya, nyebelin. Balonnya tuh suka di dalam. suka di dalam, iya. Berarti nanti Aik bisa bisa ubah dulu ya. Kamu bisa adjust aja kira-kira biar dia nggak seperti itu Itu gimana. kode apa, Miss? Nah, ini operator nih teman-teman. Ada operator yang namanya adalah operator kurang dari. Kita mau bikin kalau misalnya kita win itu saat ukuran dari musuhnya ini misalnya teman-teman tetapkan ukurannya itu kurang dari 10. Tadinya kan dia tuh ukurannya 100 misalnya ya. Dan kalau misalnya kita tembak-tembakin tuh dia akan mengecil kan tadi tuh ya teman-teman bosnya ya. Maka dari itu, kalau misalnya kita berhasil untuk menembak kan artinya dia makin kecil, makin kecil nih ukurannya. Maka nanti kalau ukurannya sudah kurang dari 10, kita bisa siarkan untuk menang. Gitu ya, victory. Seperti itu. Jadi untuk darahnya atau health si bosnya itu adalah sebenarnya adalah size-nya dia atau ukurannya teman-teman ya. Nih, kalau Miss Dania itu coba Miss Dania cek dulu ya. Spaceship-nya tuh dia mengarah ke sini. Kalau teman-teman mau ubah kayak Miss Dania boleh ya. Miss Dania kan mau dia tuh arahnya ke sini misalnya. Oke, sebentar. Miss Dania cek dulu ya. Hmm, masih nggak mau ya. Hah? Kok nggak mau dia?
Yaudah deh, ini dulu sementara. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Kalau sudah, kita mau kasih kayak bola juga nih teman-teman, kayak si bola ya. Jadi, kebalik. Sorry, 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 sorry. Kita mau bikin kayak si bola juga. Jadi untuk spaceship-nya, ketika aku menerima God, yang tadi ya ketembak berarti ketembak sama fire-nya, maka kita mau tambahin ini. Jika touching fire, ini kayak kayak bola juga ya. Touching atau menyentuh fire, maka nanti dia akan ganti ukurannya. Nah, ini yang akan membuat dia damage nih, teman-teman. Ubah ukurannya berarti minus 20. Kalau teman-teman mau bikin agak susah gamenya, berarti nanti ubah ukurannya jangan terlalu besar ya. Kalau di sini misalnya mau minus 20, jadi gamesnya itu biasa-biasa saja. Tidak terlalu sulit, tidak terlalu mudah juga. Udah deh jadi. Silakan teman-teman mainkan ya. Jangan lupa disimpan dan diceklis semuanya, lalu teman-teman kirim ya. Tuh, karena kita belum periksa dirimu guys. Silakan boleh diceklis dulu semuanya. Dan langsung bisa move on ke ini ya, periksa dirimu ya teman-teman ya. Gitu. Silakan teman-teman. Jangan lupa dikirim ya. Jangan lupa diceklis semua dan kirim tugasnya. Lalu teman-teman kerjakan survei dulu. Oh ya, sebelum periksa dirimu, silakan teman-teman kerjakan survei ini yang emoji smile. Kalau sudah, baru teman-teman ke periksa dirimu ya. Silakan. Nih, Miss-nya kirimin deh untuk kode yang ini ya. Kode apa? Bosnya. Jadi yang Miss-nya kirim di chatbox ini kode Miss, bosnya ya kok teman-teman ya. saya nggak bisa nge-save? Nggak bisa nge-save. Oh, biasanya kalau nggak bisa Ada yang nge-save. untuk mengembangkan keterampilan itu. Untuk Um, mengembangkan keterampilan, tolong buat tugas yang lebih berbeda. Jadinya nggak ke saya. oh iya, coba deh Miss Dania boleh cek. Miss Dania izin stop share dulu ya. Coba Alma. Alma boleh sambil share screen ya. Untuk teman-teman yang sudah boleh langsung ke periksa dirimu ya teman-teman ya. Karena sudah pukul 15.22. Silakan. Untuk mengembangkan proses pembelajaran. Oh, karena Alma belum ini, belum klik yang ini, kirim tugas untuk ditinjau, baru disimpan. Nah, gitu ya. Oke, good. Kalau gitu boleh kerjakan surveinya dan Alma bisa langsung ke periksa dirimu. Silakan ya. Masih ada ini tapi. Oh iya, oke, ya udah nggak apa-apa kalau gitu dilanjutin aja mah. Yang penting tadi sudah keklik kesimpan ya. Berarti kalau udah keklik kesimpan tuh sebenarnya udah kesimpan kok. Gitu. Oke, good job. Terima kasih. Miss Dani izin stop share screen dulu. Nanti yang sudah kerjakan periksa dirimu bisa info Miss Dania ya. Miss aku udah gitu. Sehingga nanti kita bisa mengulas materi hari ini seperti biasa. Oke? Alright, yang sudah bisa info Miss Dania ya, sambil Miss Dania cek juga. Silakan. Baik, baik. Baik, udah. Udah. Oke, nice. Yang lain ditunggu ya. Miss, ini kok nggak bisa di-save, Miss? Yang itu ya, yang tadi ya sama. Sudah dikirim, Hisham? Sudah dikirim soalnya? Belum. Oh iya, boleh dikirim dulu ya. Kalau memang nggak bisa di-save, nggak apa-apa teman-teman. Yang penting tadi teman-teman udah klik save-nya, itu biasanya udah ke-save kok. Gitu, oke? Alright, silakan.
Mm, mm, mm. Sudah, Miss. Oke, good job Yara. Kita tunggu yang lain dulu ya. Semangat guys. Sudah, Miss. Oke, good job Alma. Let's wait for yang lain dulu ya. Oke deh teman-teman, kayaknya sudah lumayan ya yang sudah menyelesaikan periksa dirimu dan sudah pukul 3.26. Jadi untuk teman-teman yang masih mengerjakan periksa dirimu nggak apa-apa, lanjutin dulu ya. Sambil kita mengulas dulu nih materi hari ini. Coba karena kita mau berdiskusi, boleh nanti teman-teman di-unmute mikrofonnya ya. Oke, teman-teman, berarti hari ini topik utama kita itu lagi belajar terkait apa ya, teman-teman ya tadi ya? Ulangan Pemilihan acak. Acak. Betul, perulangan yang acak, pilih nilai acak ya, dan ada rentangnya juga. Kalau misalnya pilih acak dan juga rentang, biasanya kita gunakan atau tadi kita gunakan buat apa sih teman-teman di dalam untuk pembuatan game? untukan. Hmm? Untuk apa, Hayo tadi? Menentukan posisi acak saat dia apa tuh tadi teman-teman kayak batu atau enemy atau em, tetes hujannya kira-kira tadi Oh, tuh untuk apa? spawn. Iya, spawn atau munculnya ya sehingga nanti kita bisa menentukan spawnnya itu di random aik. Anotednya ayo disimpan dulu. Oke, sekarang Miss Dadia mau tanya, kira-kira teman-teman sampai sini bertemu dengan kesulitan tidak saat mengerjakan tugas-tugas tadi? Sulit dikit Kalau Aik di bagian mana nih Sudah. sulitnya? di bagian yang tembak-tembak. Oh, yang shooter game. Oke. Kalau Yara? Bertemu kesulitan Yara? Hmm, dikit yang tadi shooter juga. Oh, yang shooter. Oke, aman. Sama ya berarti ya. Kalau Luis, Wais, Ibrahim, Hisham, hari ini yang paling sulit di bagian mana nih? Shooter. 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 Shooter Ibrahim juga ya. Wais, Luis, yang paling sulit Shooter, bagian shooter. mana? Shooter juga Shooter. ya. Oke, nggak apa-apa ya teman-teman. Sebenarnya shooter game itu nggak sulit, tapi karena memang waktu kita terbatas, jadi kayak teman-teman diburu-buru tuh. Padahal nggak sulit kok teman-teman. Kalau teman-teman paham itu tadi materinya tuh sama kayak materi-materi yang sebelumnya kita udah pelajari. Kayak tadi tuh saat eneminya spawn tuh kan sama kayak soal yang sebelumnya kayak rintik hujan. Terus untuk touchingnya itu sebenarnya yang pakai operator logika itu nggak sulit. Itu hanya untuk menggabungkan kalau ada lebih dari 2 atau 3 kondisi. Nah itu makanya pakai operator logika. Gitu ya. Nggak apa-apa teman-teman kalau hari ini masih merasa sulit. Nanti kalau lama-kelamaan kita latihan juga pasti nanti teman-teman akan terbiasa ya. Oke teman-teman sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait kelas kita hari ini. Any question? Ada pertanyaan kah? Wise no, Luis juga tidak ada ya. Kalau yang lain ada pertanyaan nggak teman-teman? Baik. Kalau masih belum ada pertanyaan, maka itu dia kelas kita hari ini ya. Terima kasih teman-teman sudah semangat mengerjakan
tugas-tugasnya hari ini dan kita sudah menyelesaikan ya untuk mini games kita itu adalah shooter game. Jadi itu dia kelas kita hari ini, itu dia dari Miss Dani hari ini. Sebelum kita tutup, kita mau foto dulu. Yuk, teman-teman bisa nyalakan kamera dan bisa berpose dulu ya. Let's go, Wais dan Ibrahim. Boleh dinyalain kamera dulu ya, biar kita bisa foto sama-sama. Let's go. Widih, Alma udah berpose ya. Udah siap nih posenya. Yuk, boleh yuk, silakan. Miss Dani hitung sampai 3 ya. Yuk, mana nih Alma posenya nih? Ibrahim aman? Bisa dinyalakan kameranya? Oke. Yuk, Miss-nya hitung sampai 3 ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Oke deh teman-teman. Jadi itu dia kelas kita hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang besok ujian. Semangat ya. Semoga ujiannya lancar dan nanti hasilnya bisa memuaskan. Oke, sekian dari Miss Nia hari ini. Ketemu minggu depan. See you next week teman-teman. Dadah. Bye-bye. Bye.